Halo semuanya, kembali lagi bersama kami kelompok 10. Pada kesempatan kali ini, kami mau mempresentasikan mengenai aplikasi kebugaran kami yang bernama Fits. Kelompok kami beranggotakan Alfa Rizky Putra Tangel, Clay Manuel, Fernando, dan juga Veronica Angelina Maulina Baho. Jadi ini menurut research dari internet. Nah, selanjutnya akan ada problem yang kita dapatkan dari riset tersebut. Yang pertama itu Gen Z butuh orang yang dapat membantu atau memandu untuk berolahraga. Yang kedua, Gen Z tidak biasa memasak karena tidak paham resep-resepnya. Yang ketiga, Gen Z sulit mendapatkan akses makanan sehat. Yang keempat, Gen Z kurang tertarik untuk berolahraga karena kesulitan mencari tempat terdekat. Yang kelima, Gen Z sulit mendapatkan informasi terkait kesehatan dengan sumber yang akurat. Sekarang kita kenalan sama aplikasi Fit yuk. Jadi apa sih Fit itu? Fit merupakan aplikasi berbasis kesehatan yang berfokus pada Gen Z. Aplikasi ini menyediakan panduan gym, nutrisi, dan latihan fisik yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan pengguna. Melalui Fit, pengguna dapat mengakses program olahraga harian, tips kesehatan, serta informasi nutrisi yang mudah dipahami dan relevan bagi gaya hidup anak muda. Fit juga menawarkan fitur komunitas sebagai panduan Gen Z untuk menemukan informasi kesehatan akurat. Sekarang kita kenal dengan fitur dari Fit. Nah, oke. Fits memiliki fitur-fitur yang sangat menarik loh. Apa aja sih fiturnya? Yang pertama, itu mencari dan berkonsultasi dengan personal trainer. Lalu yang kedua, mencari tempat berolahraga terdekat, contohnya gym terdekat dari rumah. Lalu mencari dan mengorder makanan sehat dan bergizi. Lalu yang keempat, mencari resep untuk memasak makanan sehat. Lalu yang kelima, adanya fitur komunitas sharing terkait informasi kesehatan yang tentunya jelas dan akurat. Lalu yang terakhir, terdapat pengatur serta pengingat jadwal untuk kegiatan harian. Yuk kita cobain prototyping dari aplikasi Fits. Berikut adalah tampilan awal dari aplikasi Fits. Nah, selanjutnya kita akan sampai ke halaman onboarding. Terus melakukan sign up terlebih dahulu. Nah, di sini mengisi data seperti biasa saja ya. Nah, setelah itu kita klik sign up dan pop-up akan muncul. Lalu di halaman sign in, kita harus mengisi data-data yang tadi sudah kita sign up kan. Nah, setelah itu kita klik sign in aja. Nah, di sini kita punya fitur pertama-tama kita punya fitur untuk mengecek kegiatan yang ingin kita lakukan. Contohnya misalnya kita di sini ada leg day, ada bench press, dan ada cardio. Nah, contohnya kita ambil contoh salah satunya itu leg day. Nah, di sini ada muncul nama kegiatan, lalu deskripsi kegiatan, lalu rincian. Nah, di sini kita dapat menambahkan ke pengingat jadwal. Nah, setelah itu kita juga bisa mencari personal trainer dari aplikasi Fits gitu. Nah, dengan cara kita memasukkan ke search bar, contohnya personal trainer apa gitu, gym atau olahraga lainnya gitu. Nah, setelah kita memasukkan, kita bisa memencet tombol cari. Nah, di sini berisi list-list trainer yang tersedia untuk trainer yang user butuhkan gitu. Nah, kita ambil contoh aja salah satunya yaitu trainer bernama Jackie Gates ini. Nah, di sini muncul nama trainernya, lalu profil dari trainernya secara singkat, lalu juga keahlian-keahlian apa saja yang dimiliki oleh trainernya. Nah, kita juga bisa melakukan konsultasi. Nah, di sini kita itu bisa melakukan konsultasi ataupun melakukan janji temu melalui chat yang tersedia melalui aplikasi Fits. Nah, selanjutnya kita punya yang namanya fitur nearby. Nah, di fitur nearby ini, dia itu berfungsi untuk mencari tempat gym terdekat dari rumah. Dan juga ada best facilities of the month. Nah, best facility ketika gymnya memiliki fasilitas yang bagus, maka dia akan masuk kepada best facilities of the month. Dan tentunya juga dekat dari rumah yang direkomendasikan gitu. Nah, kita ambil salah satu contohnya yang best facilities of the month, lalu bernama Dimension, 3,5 kilo dari rumah user. Nah, di sini terdapat nama tempatnya, lalu ada deskripsi tempatnya, lalu ada rincian fasilitas yang dapat dinikmati. Nah, selain itu, di aplikasi Fits ini juga kita menyediakan fitur membership untuk ke gymnya gitu. Jadi bisa langsung membership di aplikasi kami. Mengklik lalu lakukan pembayaran saja, lalu akan muncul pop-up notifikasi. Nah, lalu selanjutnya ada menu catering. Nah, di menu catering ini kita itu tersedia dua macam, di mana dia itu ada yang today promotion yang mana kan seperti ada sistemnya diskon harian gitu, lalu ada recommend for you. Nah, recommend for you ini biasanya dilacak dari keseharian yang dijalankan oleh user. Jadi nah, kita juga bisa men-search, misalnya saya men-search di sini mana yang terkait dengan salmon gitu. Nah, setelah itu kita langsung aja klik tombol Magnify-nya. Nah, di sini akan muncul seluruh list-list makanan yang berbahan dasar salmon. Nah, misalnya kita contohnya salmon salad aja. Nah, di sini akan muncul nama menunya, lalu ada deskripsinya, lalu ada rincian kalorinya. Nah, kita bisa pesan sekarang, lalu akan diarahkan ke cart, lalu pesan sekarang lagi. Nah, akan muncul pop-up notifikasi. Nah, setelah itu kita juga ada fitur yang namanya resipi. Nah, di sini bertujuan untuk membantu Gen Z yang kurang memahami resep-resep masakan sehat gitu. Nah, kita ambil contoh salah satunya itu salmon platter nih. Nah, di sini akan muncul nama menunya, lalu deskripsinya, lalu rincian bahannya nih. Seperti yang bisa kita lihat ada ikan salmon panggang 200 gram, alpukat setengah buah, iris tipis, dan lain sebagainya. Gitu. Lalu yang terakhir kita punya menu community. Nah, di menu community ini terdapat orang-orang yang ahli dalam bidangnya yang melakukan post tentang kesehatan gitu. Jadi kita tidak perlu khawatir informasi tentang kesehatan yang kita terima itu tidak akurat gitu, karena memang langsung dari ahlinya. Nah, selain itu kita punya sub menu di bagian profile sini. Nah, ini ada edit profile. Edit profile itu seperti biasa aja, kita bisa mengedit pekerjaan dan email serta password gitu ya. Lalu ketika kita save maka edit profile berhasil. Lalu jika kita kembali pilih menu 2 di sini, lalu ada lihat jadwal, ada lihat list jadwalnya. Nah, di sini kita bisa memasukkan seperti jadwal yang tadi di leg day, kita bisa add ke sini, lalu bisa dilihat gitu. Misalnya nih tadi nih, ini leg day di mana lokasinya, lalu nama trainernya siapa pada tanggal berapa gitu.
Nah, sekian untuk pengenalan fitur-fitur Fitch dengan prototype, kemudian akan dilanjutkan dengan cost structure. Oke, saya sekarang akan menjelaskan dari konstruktor tadi. Terdapat biaya. Yang pertama ada biaya maintenance, itu terdiri dari server dan infrastruktur, itu dengan biaya Rp6.100.000 per bulan. Setelah itu terdapat pemeliharaan software, itu dengan biaya Rp78.475.000 per bulannya. Setelah itu terdapat biaya lisensi software yang terdiri dari biaya lisensi AI tools dan framework, itu terdapat biaya Rp3.190.000 per bulannya. Setelah itu terdapat biaya software pihak ketiga yang terdapat biaya Rp39.237.750 per bulannya. Setelah itu terdapat gaji untuk karyawan, itu terdapat terdiri dari untuk tim IT yang dengan biaya Rp35 juta per 5 karyawan. Setelah itu terdapat customer support dengan biaya Rp5 juta untuk per bulan atau untuk satu karyawan. Setelah itu terdapat untuk tim desain dengan biaya Rp8 juta per bulannya untuk satu karyawannya. Oke, kita lanjut ke biaya gedung dan peralatan. Jadi yang pertama ada biaya sewa kantor, yaitu dihargai 4 juta per bulan. Lalu ada komputer dan perangkat keras, 9.500.000. Lalu ada kursi, 300.000. Meja, 120.000. Perangkat penyimpanan data, 700.000. Alat tulis kantor, 90.000. Lemari, 2.500.000. Dan peralatan kesehatan, 200.000. Lalu berdasarkan seluruh cost structure yang tadi, kita dapat rincikan biaya maintenance dihargai 84.575.000 per bulan. Lalu ada biaya gedung dan peralatan dihargai 17.410.000 per bulan. Lalu ada gaji karyawan dihargai 48 juta per bulan. Lalu ada biaya lisensi software dihargai 42.472.750 perak per bulan. Jadi dari semua itu ditotalkan menjadi 192.457.750 perak per bulan. Berikut ada sebuah moto dari perusahaan kita, yaitu stay healthy, stay fit.